Bermula di Aceh, Islam tersebar ke barat dan utara Pulau Sumatera, dibawa para pedagang dan alim ulama asing. Sebahagiannya pengembara yang sekadar singgah, namun ada yang menetap menjadi guru, membimbing masyarakat mengenal Islam. Akhirnya, lahirlah murid dan pengikut di kalangan orang tempatan. Seperti gurunya, mereka juga akan merantau mencari guru yang lain pula. Setelah bertahun menuntut ilmu di perantauan, mereka kembali ke kampung halaman sebagai alim ulama tempatan. Di Minangkabau, pendekatan seorang ulama yang bijaksana menjayakan usaha dakwahnya. Kerana jasanya lah Minangkabau mengenal iman dan Islam. 622 Hijrah, era baru Islam. Baghdad dilanggar Monggol, penamat Bani Abbasiyah. Konstantinopel jatuh, Utsmaniyah berada di puncak dunia. Granada penutup sejarah Islam Andalusia. Kuasa Eropah pun tiba di Selat Melaka. Runtuhnya Kesultanan Melayu itu bukannya penamat. Muncullah kuasa baru Islam di Aceh. Patani di utara tanah Melayu. Dan Demak pengganti Majapahit di Jawa. Rempah di Maluku menarik kapal-kapal Eropah. Nusantara meniti zaman berliku. Namun Islam terus berkembang melalui pena dan lisan. Ulama Nusantara. Di serata kepulauan Melayu, alim ulama telah berdakwah kepada masyarakat Nusantara seawal kurun pertama hijrah lagi. Di Pulau Sumatera, mereka mula memperkenalkan ajaran tauhid di daerah pesisir seperti Aceh dan Barus. Seterusnya, membawa Islam jauh ke pedalaman. Generasi bersilih ganti, alim ulama terus dilahirkan, memastikan usaha dakwah kekal diperjuangkan. Sejarah dakwah itu dimulai dengan kehadiran koloni Arab dan Parsi di daerah pesisir ratusan tahun lalu, dibuktikan dengan batu-batu nisan sebegini di Barus. Dakwah melalui aktiviti perdagangan bermula seawal kurun pertama hijrah di Barus. Namun, pengaruh Islam di Sumatera Utara ini tidak sekuat di Aceh. Bagaimanapun, di Mandailing, Natal, syiar Islam yang kuat berpusat di pondok pesantren Purba Baru ini. Sepanjang 100 tahun penubuhannya, institusi pengajian Islam tradisional ini telah berjaya melahirkan pendakwah tempatan. Sejarah turut membuktikan tradisi kitab kuning dalam mengukuhkan dakwah di Nusantara. Karya-karya ilmiah alim ulama Sunni muktabar giat ditekuni di pusat-pusat pengajian Islam tradisional di serata Nusantara. Justru sekalipun generasi alim ulama bersilih ganti, aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta mazhab Syafi'i kekal melatari kehidupan beragama sejak zaman berzaman. Nah, penting dalam konteks menjaga kesinambungan dari pengetahuan Islam klasik yang ditulis sejak berabad-abad yang lalu. Kitab-kitab yang diajarkan di pesantren itu adalah kitab-kitab yang memang di berbagai lembaga pendidikan Islam tradisional di belahan dunia dipelajari. Dan hudud adalah lawan bagi sifat yang kedua. Wala hudutsu naqidus sifatis saniyati. Si santri ini mempelajari
literatur Islam klasik yang sampai jauh sekali ditulis di berbagai wilayah lain dengan berbagai mazhab, al-madzhabul arba'ah, tidak hanya Imam Syafi'i. Lalu kemudian dilepaskan, santri itu keluar dari pesantren, ibarat anak panah yang setelah ditarik jauh sekali dilepaskan, maka dia akan menancap jauh. Artinya fondasi keilmuan si santri itu akan sangat kuat. Tradisi berguru dan menuntut ilmu boleh dikesan dalam sejarah alim ulama silam seperti ketika kegemilangan Aceh pada abad ke-17 yang lalu. Ulama Aceh yang sangat terkenal, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili, Qadi Malikul Adil atau Shah Kuala, merantau ke Timur Tengah untuk berguru dengan alim ulama di tanah Arab. Kepulangannya ke Aceh setelah hampir 2 dekad mendamaikan rakyat Aceh yang bertelagah dalam persoalan akidah. Ilmunya begitu tinggi sehingga kan kitab-kitab ilmiah karangannya juga masih dirujuk alim ulama hari ini. Ulama Sufi, tokoh penyebaran Islam di Minangkabau, Syekh Burhanuddin Ulakan antara murid ulama besar Aceh itu. Seperti gurunya, Syekh Burhanuddin juga balik ke kampung halamannya setelah tamat berguru. Kepulangannya ke Minangkabau dari Aceh membuka laluan dakwah di Sumatera Barat. Dia juga sebenarnya adalah murid kesayangan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Diriwayatkan dalam satu ketika, Syekh Abdul Rauf berkata kepadanya, "Satu hari nanti, tanganmu akan dikucup raja-raja, penghulu-penghulu dan para bangsawan di Minangkabau. Dan muridmu tidak akan putus-putus hingga ke akhir zaman. Maka puasalah kamu karena melihat bulan, dan hari raya kamu apabila melihat bulan." Alim ulama lahir melalui proses yang panjang dan berterusan. Melalui disiplin pengajian tradisional, khazanah ilmu Islam klasik ditekuni. Ia rahsia kesinambungan dakwah di rantau ini. Bahwa awal bulan dengan arti kata begini. Sampai di Minangkabau dia mendapat tantangan oleh masyarakat. Mereka tidak boleh diterima, mereka diusir. Cabaran besar menanti kepulangan Syekh Burhanuddin Ulakan di kampung halamannya. Ternyata bukan mudah mengubah kepercayaan masyarakat Minangkabau. Ulama itu mengajarkan setelah dada dipenuhi ilmu pengetahuan, akal budi juga jadi pertimbangan. Untuk memperkenalkan Islam di Minangkabau, beliau perlu diterima oleh masyarakatnya. Tanpa keterbukaan yang bijaksana, seruan tauhid yang dibawa pasti gagal. Di Minangkabau, Syekh Burhanuddin Ulakan contoh teladan kebijaksanaan ulama tempatan. Islam semakin dikenali di Minangkabau apabila pengaruh Kesultanan Aceh melebar ke kawasan barat Pulau Sumatera. Ajaran Buddha pernah bertapak di wilayah ini suatu masa dulu, dibuktikan dengan batu basuret atau batu bersurat dari kurun ke-14 ini. Ia dipercayai wujud semasa kerajaan Pagaruyung diperintah oleh Raja Aditya Warman. Ajaran Islam diterima secara rasmi sekitar kurun ke-17 setelah Raja Pagaruyung Sultan Alif memeluk Islam. Syekh Burhanuddin Ulakan antara ulama yang bertanggungjawab mengukuhkan dakwah di Sumatera Barat. Beliau meninggal dunia pada tahun 1704, dikebumikan di Ulakan, Pariaman ini. Tokoh Sufi itu dilahirkan dalam masyarakat bukan Islam. Bagaimanapun, ayahnya yang beragama Buddha memeluk Islam. Pada usia belasan tahun, Syekh Burhanuddin mengembara ke Singkil,
mengorbankan 3 dekad daripada usianya mendampingi ulama besar Aceh sebelum pulang ke Minangkabau. Syekh Burhanuddin Ulakan meninggalkan kampung halamannya dan merantau jauh ke Aceh semata-mata untuk menuntut dengan seorang ulama terkenal di sana, Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Selama 30 tahun, dia bersama dengan gurunya itu yang sangat disayangi, ditakuti dan dihormati. Dia juga sebenarnya adalah murid kesayangan Syekh Abdul Rauf Al-Fansuri. Syekh Burhanuddin atau nama asalnya Sipono tidak keseorangan. Beliau merantau bersama teman-temannya mencari guru di Singkil, Aceh. Pada waktu itu, Syekh Abdul Rauf itu tinggal di Singkil. Dia punya surau di sana. Itu pada tahun 620 Masehi. Di sana diperkenalkan mereka yang berempat. Kemudian mereka diterima menjadi murid Syekh Abdul Rauf. Pada waktu itulah Syekh Abdul Rauf mengajarkan mereka agama. Setelah bertahun-tahun lamanya berguru, ulama besar Aceh itu akhirnya mengiktiraf penguasaan ilmu mereka, terutamanya Sipono. Mereka diarahkan kembali ke Minangkabau bagi menyebarkan Islam. Kerana memuliakannya, Syekh Abdul Rauf Al-Singkili menggelar Sipono Burhanuddin, berarti bukti agama. Sebagai mubalik dan ahli sufi, Syekh Burhanuddin berjaya meletakkan dirinya di tengah masyarakat dengan menyertai kegiatan mereka. Permainan-permainan masyarakat yang ada diikutinya, kemudian di sanalah diajarkan ajaran Islam. Contohnya seperti permainan anak-anak, dia ikut bermain ternyata menang. Ditanya oleh pemuda-pemuda tadi, apa doanya guru? Diajarkan bismillah. Kemudian kalau ingin doa yang lebih bagus lagi, nanti datang ke surau. Di surau itulah diajarkan agama. Dia merupakan orang yang awal menyebarkan agama Islam di Minangkabau. Itu sebabnya orang Minangkabau mengatakan bahwa agama itu mendaki, adat menurun. Adat dari darat ke pesisir, tapi agama Islam dari pesisir ke darat. Dan disitulah peran seorang Syekh Burhanuddin Ulakan. Sebelum merantau ke Aceh, Syekh Burhanuddin mulanya berguru dengan Syekh Abdullah Arif di Padang Pariaman. Beliaulah yang menyuruh Syekh Burhanuddin merantau ke Aceh. 30 tahun menimba ilmu di Serambi Makkah, Syekh Burhanuddin pun kembali. Sampai di Minangkabau dia mendapat tantangan. Mendapat tantangan oleh masyarakat. Mereka tidak boleh diterima, mereka diusir. Berkat keyakinan dan bantuan teman-teman Syekh Burhanuddin, akhirnya dia diterima oleh masyarakat dan disediakan surau. Surau ini masyarakat yang membangunkan untuk dia. Dengan pendekatan berhemah dan bijaksana para mubaligh terawal itu, agama Islam beransur-ansur menjadi anutan masyarakat Minangkabau. Setiap hari, makam Syekh Burhanuddin Ulakan ini diziarahi orang. Rasanya tidak lengkap jika sejarah Islam Sumatera Barat ini diceritakan tanpa menyebut sumbangan ulama besar yang terdidik di Aceh itu. Syekh Burhanuddin Ulakan turut mengembangkan amalan tasawuf yang diterima daripada gurunya di Aceh ke wilayah ini. Justru saban tahun, tanggal 10 Safar, sambutan Basapa
akan mengumpulkan pengamal tarikat Syatariah di kompleks ini bagi mengingati sumbangan ulama sufi itu. Di Mandailing Natal, Sumatera Utara, didukung alim ulamanya, institusi pengajian Islam tertua dan terbesar di wilayah ini baru saja melepasi usia 100 tahun penubuhannya. Seperti berkurun yang lalu, anak-anak muda ini cekal merantau, mengorbankan masa dan keselesaan mencari guru demi ilmu dan dakwah Islamiah. Pondok pesantren ini terletak di laluan utama yang menyambungkan Medan dengan Padang di Desa Purbabaru, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Pintunya sentiasa terbuka menerima sesiapa sahaja yang ingin menuntut ilmu tanpa syarat yang ketat. Kadar yuran sebulan hanya Rp40,000 bersamaan kira-kira RM12 sahaja membuka peluang pendidikan kepada semua golongan. Justru, pondok pesantren ini padat dihuni pelajar yang datang dari segenap pelosok Nusantara. Syekh Mustafa bin Husin bin Omar Nasution Al-Mandili mengasaskan pondok pesantren Mustafawiyah Purbabaru lebih sekurun yang lalu setelah 13 tahun menuntut ilmu di Makkah. Bermula sederhana dengan pelajar seramai 60 orang sahaja pada tahun 1916, hari ini ia menawarkan tempat kepada lebih 6,000 orang pelajar. Peranan Mustafawiyah untuk melahirkan ulama. Kami mengajarkan dan menyampaikan dengan sesungguh tenaga kami untuk menguasai tata bahasa Arab itu. Sehingga kami ikut perlombaan, anak-anak kami bisa mampu menunjukkan kecerdasannya di hadapan masyarakat. Maka sebagian dari peranan yang pertama, barang dikatakan teori. Haji Mukmin Hasibuwan ini berusia 79 tahun, guru tertua di Mustafawiyah. Beliau mengajar akidah kepada para pelajar menengah atas. Di sini, lebih 80% mata pelajarannya berkaitan pengajian Islam dengan keutamaan kepada penguasaan bahasa Arab. Bermana alam mutaghayyir, kullu mutaghayyir hadisun. Natijahnya alam hadisun. Dengan sendirinya mereka mampu menguasai tata bahasa Arab itu, dengan sendirinya membahas dan menelaah kitab kuning itu enggak ada janggalnya. Karena hukum-hukum Islam di dalam kitab kuning, seperti Quran, hadis, fikih, tasawuf, tauhid dan lain-lain. Kalau tidak ada kitab kuning, kalau di lembaga pendidikan Islam tradisional, yaitu bukan pesantren Islam tradisional ya. Di sebalik kesederhanaan prasarananya, sistem pengajiannya terus dipertahankan. Kalau di istilah di sini kan pondok namanya, Pak. Nah, kalau semuanya di sini serba mandiri lah, Pak. Istilahnya mandiri itu apa aja awak yang kerjakan, semuanya awak yang kerjakan, masak sendiri, nyuci baju pun sendiri, Pak.
Melalui institusi sebeginilah, alim ulama hari ini meneruskan dakwah generasi terdahulu, memastikan aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah serta mazhab Syafi'i terus diamal dan dipertahankan di Nusantara. Mereka lah yang akan kami harapkan untuk menyampaikannya kepada masyarakat pada khususnya, bahwa di sini masih tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dakwah hanya berjaya dibawa alim ulama yang bijaksana. Justru di serata pelosok Nusantara, guru-guru mursyid menumpukan seluruh tenaga membentuk akal budi tunas-tunas muda, mengisi dada dan minda mereka, menyediakan generasi pelapis ulama Nusantara.